Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Rian Mizar Sapaat dari kelas 1B dengan NIM 2104833. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penerapan teori kultivasi. Mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Denny Darmawan SPD MSI dan Ibu Hana Silpiana SPD MSI. Teori kultivasi, George Gardner menyatakan bahwa mereka yang terlalu banyak nonton TV akan memiliki kepercayaan yang berlebihan mengenai dunia yang jahat dan menakutkan, yaitu bagi seorang manusia. Nah, untuk menghadapi itu semua, teori kultivasi berpendapat bahwa televisi menjadi media atau alat utama di mana para penontonnya belajar mengenai masyarakat dan kultur lingkungannya sendiri. Jadi, apa yang terbangun di benak masyarakat sangat ditentukan oleh televisi, sehingga pecandu berat televisi membentuk suatu citra realitas yang tidak konsisten dengan kenyataannya. Analisis kultivasi memberikan perhatian pada totalitas dari pola komunikasi yang disajikan TV melalui berbagai tayangannya, yaitu secara kumulatif dalam jangka panjang itu tersendiri. Kemudian kita akan membahas tentang pengelompokan penonton televisi, yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah heavy viewers, yaitu penonton yang menonton tayangan televisi sedikitnya 4 jam dalam sehari, yang disebut juga pecandu berat televisi. Mereka langsung menangkap informasi yang disampaikan televisi dan menganggap bahwa realitas di televisi itu sama dengan realitas sebenarnya, namun itu tidak sesuai. Nah, yang kedua adalah live viewers, merupakan mereka yang dikategorikan menonton televisi sekitar 2 jam dalam sehari. Mereka merupakan penonton selektif yang akan mematikan TV-nya jika tayangan kesukaannya telah usai atau berakhir. Di sini kita akan membahas mainstreaming, diartikan sebagai mengikuti arus, juga disebut sebagai kekaburan dan penyimpangan yang menimpa viewers. Akibatnya apa? Akibat overdosis menonton televisi yang berlebihan. Kemudian ada resonance, merupakan kecemasan yang menghinggapi penonton berat akibat terpaan ideologi televisi. Jadi mereka terpengaruhi oleh televisi. Hai, saya Indah. Umur saya 17 tahun, saya dari Garut. Saya merupakan orang yang ceria, terutama dalam hal pertemanan. Namun di sisi lain, saya juga kadang tidak ditemani oleh teman-teman saya sendiri. Akhirnya saya melampiaskan hal tersebut dengan menonton TV sendiri. Saya merupakan orang yang selalu menonton TV lebih dari 4 jam, bahkan lebih. Saya pernah menonton berita di mana ada seseorang perempuan yang bercadar, yaitu mereka mengantongi sebuah bom dan mereka masuk ke gereja dan melakukan bom bunuh diri. Akhirnya saya beranggapan bahwa orang yang memakai cadar, orang yang memakai pakaian tertutup itu mereka yang ingin membunuh orang-orang. Pada akhirnya saya memutuskan untuk berhati-hati ketika saya bertemu dengan seseorang seperti di TV tersebut. Pada suatu hari saya bertemu dengan orang yang persis seperti yang televisi katakan. Akhirnya saya selalu dihantui oleh rasa ketakutan. Ketika saya melakukan hal-hal kegiatan baru, orang yang bercadar tersebut selalu mengikuti hampir kegiatan apapun yang saya ikuti di kampus maupun di sekolah-sekolah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil barang di suatu tempat, yaitu di bank. Ketika itu dompet saya tertinggal di bank karena saya terburu-buru karena takut dengan orang yang bercadar. Kemudian tanpa saya sadari, orang tersebut mengembalikan barang yang saya tertinggal di bank tersebut. Dan itu merubah semua pandangan saya terhadap orang yang bercadar, yang memiliki pakaian tertutup. Mereka itu baik semuanya. Tidak semua yang dikatakan televisi itu benar. Itu merupakan sebuah oknum. Jadi pelajaran yang saya ambil dari kejadian tersebut, saya tidak selalu berpandangan negatif kepada orang-orang yang selalu bercadar. Mereka itu sebenarnya baik hati. Mereka itu selalu menolong sesama manusia.
Hai, kenalin nama gua Angga, umur gua 20 tahun, asal Garut. Gue orang yang sangat senang terhadap hal-hal yang baru seperti halnya hobi saya sekarang, yaitu menonton. Jadi saya sering menghabiskan waktu saya sendiri dengan menonton beberapa film yang sangat-sangat saya sukai sekarang, yaitu anime. Jadi singkatnya, saya selalu menonton anime, menghabiskan waktu yang sangat banyak, lebih dari 5 jam sehari. Bahkan saya pernah menghabiskan waktu satu hari untuk menonton anime, yaitu 12 jam. Karena saking sukanya, saya kadang selalu tidak sadar terhadap waktu yang telah terkuras karena saya menonton terlalu lama. Akhirnya, dengan banyaknya adegan yang ditampilkan dalam film itu, banyak berbagai adegan seperti mempunyai kekuatan dalam setiap karakternya, bisa terbang, bisa membunuh manusia. Akhirnya saya terinspirasi dan saya selalu melakukan hal-hal di luar dugaan manusia. Seperti halnya contoh, saya waktu itu pernah mengunjungi suatu tempat, yaitu minimarket. Saya ingin membeli minuman pada waktu itu. Kemudian saya secara tidak sadar, seolah-olah saya mempunyai kekuatan gitu. Jadi saya membuka pintu kulkas yang ada di minimarket tersebut tanpa menyentuh pintu tersebut. Saya beranggapan bahwa saya memiliki kekuatan seperti halnya di film yang saya tonton. Akhirnya orang-orang melihat saya karena saya melakukan hal-hal aneh tersebut. Sampai-sampai saya ditegur oleh teman saya karena saya memiliki sifat yang sangat kekanak-kanakan. Dan tanpa disadari, saya telah melakukan hal tersebut kurang lebih 2 tahun. Dan saya tidak merasakan malu apapun. Dan dalam pikiran saya pun, saya memiliki kekuatan yang sangat besar seperti di film-film yang ada saya tonton itu. Karena dengan kejadian itu, saya memutuskan bersama orang tua saya pergi ke psikolog untuk menanyakan apa yang ada dalam diri saya ini terjadi. Setelah itu, dokter memvonis bahwa saya memiliki gangguan. Setelah adanya vonis, saya disarankan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan untuk vakum terlebih dahulu menonton film-film yang dapat merusak pikiran saya. Kemudian saya diberikan sebuah schedule kegiatan yang mana kegiatan tersebut melibatkan fisik saya, yaitu saya disuruh olahraga, kemudian berdiskusi dengan teman-teman, dan hal lain sebagainya yang bersangkutan dengan kegiatan sosial. Setelah saya berobat 1 tahun lebih, akhirnya di umur saya 20 sekarang, saya sudah bebas dari yang namanya gangguan tadi yang selamanya itu. Karena saya waktu itu kan banyak banget kejadian yang saya selalu meniru adegan-adegan yang ada dalam film, seperti seolah-olah saya memiliki kekuatan. Dan akhirnya di umur 20 tahun ini saya bersyukur banget saya dapat kembali normal seperti teman-teman sebaya saya. Kemudian saya juga bisa berinteraksi lebih, dalam artian saya lebih kritis sekarang karena saya sering diskusi dengan teman-teman. Saya mempunyai channel YouTube juga yang mana dapat berguna membagikan ilmu-ilmu yang saya punya. Mungkin pelajaran yang saya dapat ambil dari kejadian tadi, jangan sampai program TV maupun film-film yang ada di TV itu membabi buta ataupun masuk ke dalam pikiran kita. Akhirnya pikiran kita terpenuhi oleh adegan-adegan yang disuguhkan dalam TV.